Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini atas nama Devi, stambuk A221-19099 dari Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan Biologi. Jadi saya di sini akan membawakan materi tentang studi kondisi perairan air tawar atau sungai dan danau di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Baiklah, di sini yang pertama-tama yang saya ingin jelaskan sampel sungai di Palu. Nah, di mana mensimulasikan fluktuasi persebaran nitrit sepanjang Sungai Palu berdasarkan jarak sampling di muara sungai. Di sini ditentukan pada garis pantai Teluk Palu dan didasarkan pada waktu atau bulan pengambilan sampel. Bisa dilihat, metode penelitian dilakukan adalah observasi langsung dan pengamatan laboratorium. Kemudian, dianalisis dengan pendekatan statistik atau model regresi sederhana untuk mensimulasikan fluktuasi nitrogen atau nitrit sepanjang aliran Sungai Palu. Nah, kandungan nitrit di sini dalam air Sungai Palu masih memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan untuk keperluan air minum, tetapi perlu pengolahan terlebih dahulu. Sebelum diminum, dari hasil pengamatan pada bulan Juli 2005, nitrit sebesar 0,007 mg atau liter, melampaui ambang batas air gelas 1, namun masih dalam batas toleran. Simulasi nitrit memperlihatkan bahwa pada jarak yang semakin dekat dengan garis pantai atau Teluk Palu, konsentrasi nitrit semakin tinggi, semakin ke arah hulu semakin kecil. Nah, di sini juga ada beberapa faktor-faktor seperti jarak sampling dari muara atau Teluk Palu dan waktu atau bulan pengambilan sampel, faktor independen. Nah, yang pertama itu ada korelasi sederhana serta ukuran lainnya, analisis dan uji kelayakan garis regresi. Nah, di sini korelasi sederhana dalam statistik, korelasi menggambarkan keeratan hubungan antara variabel X dan Y. Bisa dilihat, atau dalam hal ini keeratan hubungan antara jarak sampling dari muara sungai Teluk Palu dengan konsentrasi nitrit. Yang kedua itu ada analisis kelayakan koefisien regresi. Nah, di sini pengujian koefisien regresi bertujuan untuk menguji apakah jarak sampling dari muara sungai Teluk Palu berpengaruh terhadap perubahan konsentrasi nitrit sepanjang aliran Sungai Palu. Dapat dilihat di sini ada analisis uji dilakukan dengan menggunakan uji T. Kemudian masuk ke sampel Danau Lindu dan Talaga. Nah, yang pertama itu ada sampel Danau Lindu. Nah, di sini hasil penelitian yang dilakukan pada 6 stasiun pengamatan secara keseluruhan ditemukan 10 jenis ikan yang terdiri dari 9 ordo, 6 family, yaitu ikan mujair atau Oreochromis mosambicus tergolong dalam ordo Mocrapui, tergolong dalam ordo Parhomorphi. Ikan nila tergolong dalam ordo Versomes dan termasuk family yang sama, yaitu Cicilidae. Ikan mas tergolong dalam ordo Cypriniformes. Ikan tawes tergolong dalam ordo Ostariophyes. Ikan lele tergolong dalam ordo Siluriformes dan tergolong dalam family yang sama, yaitu Cyprinidae. Ikan betok dan ikan gurami tergolong dalam ordo yang sama, yaitu Labyrinthidae, dan juga tergolong dalam family yang sama, yaitu Anabatinidae. Ikan sidat tergolong dalam ordo Apodes dan tergolong family Anguillidae. Ikan kepala timah tergolong dalam ordo Cyprinodontiformes dan tergolong family Aplosylidae. Ikan gabus tergolong dalam ordo Labyrinthidae dan termasuk dalam family Ophiocefalidae.
Kemudian kita masuk pada sampel talaga. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa di perairan Danau Talaga diperoleh 39 genus fitoplankton dari 4 filum, yaitu filum Chirophyta 14 genus dan Chlorophyta 18 genus, Cyanophyta 5 genus, dan Dinophyta 2 genus. Kelimpahan fitoplankton berdasarkan filum tertinggi adalah filum Chrysosphyta dengan kisaran 9,8 kali 10 pangkat 3 sampai 1,6 kali 10 pangkat 5 sel, sedangkan terendah adalah filum Dinophyta dengan kisaran kelimpahan 1,9 kali 10 pangkat 4 sampai 3,9 kali 10 pangkat 4 sel. Nah, organisme dari filum Chrysosphyta banyak dijumpai di perairan tawar seperti danau, sungai, dan kolam. Filum ini dianggap penting dalam rantai makanan suatu ekosistem karena berperan sebagai sumber makanan utama bagi organisme vital. Sekian dari materi yang saya bawakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.